Bismillahirrahmanirrahim. Masih tetap semangat belajar dari rumah. Kali ini kita masih tetap belajar tentang bab 2 dengan materinya persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, tetapi dalam hal yang berbeda. Kali ini kita akan mempelajari tentang karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat. Bentuk umum yang sudah kita kenal, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, C anggota bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Kalau A-nya 0 berarti bukan persamaan kuadrat lagi. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat, maka jumlah kedua akarnya, X1 tambah X2, ternyata hasilnya sama dengan B per A, negatif B per A. B-nya koefisien dari X dan A-nya adalah koefisien dari X pangkat 2. Kemudian perkalian kedua akar-akarnya, yaitu X1 kali X2, hasilnya sama dengan C per A, yaitu sama dengan konstanta dibagi koefisien dari X pangkat 2. Selain itu, kita pelajari juga yaitu tentang nilai diskriminan persamaan kuadrat. Diskriminan dapat kita peroleh dari B pangkat 2 dikurangi 4 kalikan A kalikan C. Ternyata apabila D-nya negatif atau kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar. Dan apabila D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar kembar atau hanya ada satu akar. Dan D lebih besar daripada 0 atau D-nya itu positif, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar yang berbeda atau X1 tidak sama dengan X2. Contohnya, kita ambil contoh persamaan kuadratnya 3X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 2 sama dengan 0. Maka koefisien A-nya sama dengan 3, koefisien dari X yaitu B sama dengan 7, dan konstantanya sama dengan 2. Kita faktorkan, kalian sudah diajarkan pada materi yang lalu, 3X ditambah 1 kali X ditambah 2. Ya, maka salah satu faktornya harus sama dengan 0, salah satu atau keduanya. Sehingga 3X ditambah 1 sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan negatif 1 per 3. Atau X ditambah 2 sama dengan 0, maka X yang keduanya sama dengan negatif 2. Ya, jadi akar-akarnya negatif 1 per 3 atau negatif 2. Nilai X1 ditambah X2, kalau kita jumlahkan X1 dan X2, hasilnya negatif 2, 1 per 3. Ternyata hasilnya sama dengan negatif B per A. B-nya 7 dibagi 3, sama dengan negatif 7 per 3. Kita sederhanakan, ubah menjadi pecahan campuran, maka menjadi negatif 2, 1 per 3. Perkalian kedua akarnya berarti negatif 1 per 3 kali negatif 2, negatif hasilnya positif, sehingga hasilnya 2 per 3. Ternyata senilai dengan C per A. Sama dengan C-nya 2, A-nya sama dengan 3. Ya, terbukti sifat yang ke-1 dan yang ke-2. Kita lanjut bagaimana dengan nilai diskriminannya. D sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C. B-nya 7 berarti 7 pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya 3, C-nya 2. Sehingga hasilnya 25. Maka D-nya ternyata lebih besar daripada 0, positif. Sehingga memiliki dua akar yang berbeda. Tadi sudah kita lihat akarnya negatif 1 per 3 dan negatif 2. Penggunaan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari ada nih, kita pergunakan, kita pakai, jadi tidak nganggur begitu saja ilmu kita. Contohnya,
Luas sebidang tanah berbentuk persegi panjang adalah 40 meter persegi. Apabila diketahui panjang tanah itu 3 meter lebih panjang dari lebarnya, berarti selisihnya 3 meter dari lebarnya ya. Berapakah panjang dan lebar sebidang tanah tersebut? Gampang. Kita misalkan ya lebih sederhana, biar gampang nulisnya. Panjangnya kita misalkan P, lebarnya kita misalkan L. Karena selisihnya 3 meter, maka panjangnya otomatis lebar ditambah 3 meter. Ya, sehingga luas, kita tahu bahwa luas itu perkalian antara panjang dan lebar. Luasnya sudah tahu 40, kita ganti, panjangnya kita ganti biar satu variabel, panjangnya L ditambah 3, kita masukkan ke sini. Dengan sifat distributif, L kali L itu L pangkat 2, 3 dikalikan L itu sama dengan 3L. Kita balik biar lebih mudah 40-nya di belakang ya. Kita balik saja. Kalau sudah kita pindah ruas tadinya positif pindah ke sebelum sama dengan berarti menjadi negatif. Kalau sudah ini persamaan kuadrat, bentuk persamaan kuadrat ya, maka dapat kita faktorkan kalau di jumlah hasilnya 3, kalau dikali hasilnya negatif 40. Maka kita peroleh 8 dan negatif 5, sehingga faktor yang pertama sama dengan 0, L-nya ketemu negatif 8. Dan faktor yang kedua harus sama dengan 0, maka L-nya harus sama dengan 5. Kita pilih, tidak mungkin yang negatif, kita ambil yang positif, karena panjang itu tidak mungkin negatif ya. Kita ambil lebarnya 5, maka panjangnya lebar ditambah 3 meter sama dengan 8 meter. Mudah bukan? Sebenarnya tidak ada masalah kalau bisa kita perhatikan pelan-pelan. Contoh soal yang kedua. Bagaimana untuk bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya sudah diketahui yaitu 2 dan 5. Akar-akarnya 2 dan 5 berarti X1-nya 2 dan X2-nya sama dengan 5. Berarti faktornya X min 2 pindah ruas ya, tadinya 2-nya di kanan pindah ke kiri sehingga X min 2 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 5. Sama dengan 0. Sudah terbentuk dua buah faktor, faktornya kita kalikan supaya kita peroleh persamaan kuadrat sehingga menjadi X pangkat 2 min 2X min 5X ya, seperti kemarin kita mengalikan, maka diperolehlah persamaan kuadrat X pangkat 2 min 7X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, kalau sudah kita latihan seperti biasa. Latihan yang pertama, diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar dari ini ya, maka ini perintahnya sudah kita latih di contoh 1. Kemudian tentukan bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini berarti ada di contoh 2. Jumlah dua bilangan cacah sama dengan 12, kita misalkan bilangan itu B1, bilangan yang kedua B2 ya, seperti panjang dan lebar tadi dikaliin hasilnya 35, kalian dapat menentukan. Contoh yang keempat, kelilingnya sudah diketahui, keliling suatu kota yang berbentuk persegi panjang, kelilingnya sudah tahu, luasnya sudah diketahui, ditanyakan berapa panjang dan lebarnya. Sebelumnya kita ingat keliling itu 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya tahu 100, berarti kalau panjang ditambah lebarnya saja dibagi 2, 50. Pindah ruas, panjangnya sama dengan 50 dikurangi L. Kenapa dipindah? Supaya panjangnya seperti tadi dapat kita gantiin ke sini. Ya, luasnya sudah tahu yaitu 400, P-nya kita ganti dengan 50 dikurang L ya. Sehingga dengan sifat distributif ya, dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah kalian bisa, kita coba ya. Sepertinya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.